Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan saya Cindra Tama. Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu yang jadi dasar penting dalam dunia kerja, yaitu tentang etika profesi. Kalau kita pikir-pikir bersama, sebenarnya apapun pekerjaan kita, pasti selalu ada etika yang jadi panduan untuk bekerja. Contoh sederhana, seorang dokter dia pasti punya kode etik tentang bagaimana dia merawat pasien. Begitu juga dengan seorang pengacara, dia pasti punya yang namanya tanggung jawab untuk melindungi dengan integritas, melindungi penuh integritas, melindungi kliennya, melindungi datanya dan lain sebagainya gitu. Begitu juga seorang guru. Seorang guru juga punya etika untuk mendidik siswa dengan tujuan agar siswanya paham dan mengajarkan yang namanya kejujuran. Tapi itu sebenarnya baru gambaran umum saja tentang etika profesi. Dunia kita itu sekarang kan makin berkembang ya. Terutama dengan adanya teknologi dan digitalisasi yang saat ini tuh sekarang masif banget. Sangat-sangat masif digitalisasi sekarang. Nah, bidang-bidang seperti startup, terus digital marketing, digital strategis, sosial media strategis, atau bahkan funnel planner, itu juga mempunyai peran penting tentang etika profesi. Bahkan seorang influencer pun, influencer media sosial, itu nggak bisa lepas dari yang namanya etika profesi. Kan muncul pertanyaan, kenapa kok bisa begitu gitu kan? Karena pekerjaan di dunia digital itu nggak hanya sekedar bikin konten atau bikin strategi saja, tapi juga gimana caranya kita menjaga kepercayaan publik gitu kan, menghormati privasi orang lain, dan bertanggung jawab atas konten yang kita bikin atau atas karya dari teknologi yang kita buat gitu. Jadi bayangin aja ya, seorang digital strategis yang mungkin kerjaannya dia bikin iklan, bikin strategi konten gitu, atau bahkan seorang funnel planner yang dia merancang alur penjualan gitu kan. Atau bisa juga seorang influencer media sosial yang dia merekomendasikan produk, ya kan? Karena di endorse. Semua pekerjaan mereka, semua keputusan mereka itu pasti punya dampak ke publik. Dan disitulah etika profesi berperan atau masuk ke dalam ranah situ. Jadi hari ini penting banget kita akan bahas ilmu etika profesi mulai dari konsep secara umum sampai kita bedah gimana perannya di pekerjaan di era digital saat ini. Jadi siapkan diri Anda karena ini bakal relevan banget buat dunia kerja di masa kini bahkan di masa yang akan datang. Jadi pastikan santai dulu, relax ya kan. Kita akan presentasi santai gitu kan, saya akan presentasi santai dan simak baik-baik. Ya semoga bermanfaat gitu. Oke. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini gitu kan ya. Bahwa kita kalau membayangkan sebuah perjalanan gitu. Kita ada di tengah hutan ya kan. Kalau kita bayangin kita sedang ada di sebuah perjalanan. Kita saat ini sedang berada di tengah hutan yang lebat ya kan, tanpa jalan setapak yang jelas. Jadi alur jalannya itu enggak jelas. Nah, di tangan kita ada sebuah yang namanya kompas ya kan, penunjuk arah kompas. Kompas ini akan membantu kita menentukan arah gitu. Tapi pertanyaannya apa itu cukup? Belum tentu. Kita juga butuh dan tahu tujuan kita tuh mau kemana gitu. Dan kita juga perlu memutuskan langkah-langkah apa yang akan kita ambil gitu. Jadi gampangnya tuh seperti ini, sesuai slide yang saya tampilkan. Etika itu seperti jarum kompas yang menunjukkan arah kebenaran gitu. Nah, ini adalah menjadi dasar atau panduan kita untuk menjaga agar kita tuh berada pada track yang benar gitu loh. Itu pemahaman etika, seolah-olah dia menjadi jarum kompas. Nah, moral itu adalah arah yang kita tentukan berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang gitu. Jadi sedangkan kehidupan itu boleh dibilang seperti perjalanan kita sehari-hari dan bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai itu dalam tindakan yang nyata. Jadi etika, moral, dan kehidupan itu sebenarnya seperti tidak bisa dipisahkan gitu.
Nah kalau kita hanya punya kompas doang gitu kan, tanpa menentukan tujuan yang jelas, ya perjalanan kita juga bingung, gak jelas mau kemana gitu kan. Sebaliknya kalau kita punya tujuan tapi gak tahu arah, kita sudah dipastikan akan tersesat di tengah hutan gitu. Jadi etika dan moral itu sebenarnya saling melengkapi satu sama lain, tidak bisa terpisah. Karena kedua hal ini ya, etika dan moral itu tujuannya untuk memastikan bahwa perjalanan hidup kita itu berjalan dengan baik gitu. Nah, karena ini sangat menarik, inilah inti yang mau saya sampaikan sampai nanti presentasi selesai, bahwa tanpa etika dan moral, kehidupan itu kayak nggak punya kompas gitu loh. Kita nggak megang kompas, kita nggak bisa tahu arah hidup kita mau kemana. Jadi tanpa etika dan moral itu kehidupan seolah-olah kayak kehilangan arahnya gitu. Jadi wow gitu ya. Kita mulai dengan konsep dasar etika profesi ya kan. Jadi setelah kita paham tentang etika dan moral, kita mulai dengan konsep dasar etika profesi. Jadi etika profesi itu semacam aturan atau norma yang mengatur tingkah laku para profesional ya, karena ini profesi otomatis ada kaitannya dengan para profesional dalam melaksanakan pekerjaannya atau melakukan job desk-nya sehari-hari. Nah, etika ini kan tujuannya untuk menjaga profesionalisme ya, untuk menjaga kepercayaan atau kredibilitas dan tanggung jawab seorang profesional dalam menjalankan tugasnya atau pekerjaannya sehari-hari, terlepas apapun pekerjaan kalian. Nah, agar mudah memahaminya, misalkan ada seorang akuntan, gitu kan, seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan dihadapkan pada dilema untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baiklah, seolah-olah terlihat baik di mata investor. Jika dia mengikuti etika profesi, dia akan menolak permintaan tersebut meskipun ada tekanan dari atasannya gitu. Jadi kayak semacam disuruh gitu ya. Karena tindakan tersebut sudah jelas, sudah pasti melanggar prinsip kejujuran yang dipegang teguh oleh profesi akuntansi. Jadi ini amat sangat penting kita pahami karena dunia kerja kan sangat-sangat kompleks ya. Jadi kita benar-benar harus paham dan menyadari betapa pentingnya etika profesi gitu. Setelah kita paham tentang konsep dasar etika profesi, nah kita juga harus paham tentang prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi itu yang kita juga wajib untuk tahu dan kita harus paham gitu. Salah satunya adalah yang pertama adalah soal integritas. Integritas ini kepercayaan, jujur dan konsisten dalam tindakan gitu. Terus yang berikutnya juga ada yang namanya otonomi ya kan, atau memiliki kebebasan dalam membuat keputusan profesional tanpa ditekan dari pihak manapun gitu. Atau ada non malfeasance, itu tidak merugikan orang lain. Terus prinsip keadilan juga, ini juga bertindak adil dalam memberikan pelayanan ke semua orang. Itu terutama orang-orang yang bisnis di bidang jasa itu sangat penting ya. Bertindak adil dalam memberikan pelayanan itu sangat penting. Apalagi pelayanan publik itu juga penting. Termasuk kerahasiaan, menjaga informasi pribadi klien, entah itu Anda profesinya sebagai seorang dokter atau profesinya sebagai seorang pengacara, itu sangat penting karena Anda memegang data mereka. Misalkan seperti seorang pengacara ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang mengetahui informasi rahasia tentang kliennya, ini juga harus dijaga gitu kan. Bahkan jika misalkan seorang pengacara mendapatkan tekanan dari pihak lawan untuk membongkar rahasia klien, ini juga harus punya kode etik lah ya, punya kesadaran bahwa segala hal kerahasiaan klien ini berada dalam lingkup atau naungan etika profesi hukum gitu. Nah di sini tidak hanya sekedar etika, tapi ternyata kode etik juga penting gitu. Kode etik itu juga menjadi hal yang sangat penting yang berisi prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh anggota profesi. Kode etik biasanya disusun oleh asosiasi profesional, lembaga atau mungkin organisasi yang menaunginya, dan semua anggotanya itu juga harus patuh gitu loh terhadap aturan-aturan dari profesi yang dia jalani, yang udah disetujui atau disepakati oleh asosiasi tersebut gitu. Nah, supaya kita mudah membedakan antara etika, moral, dan hukum, nah ini saya berikan gambaran yang mudah ya kan. Jadi sekarang bayangin dan pikirkan etika, moral, dan hukum itu sebagai 3 lapisan kue.
ya. Jadi moral itu lapisan paling bawah, ya, lapisan paling dasar yang isinya itu adalah nilai-nilai pribadi dan budaya gitu. Sedangkan hukum itu lapisannya itu paling atas gitu kan. Dia tujuannya itu mengatur apa yang bisa atau bahkan nggak bisa dilakukan secara legal atau secara secara aturan gitu. Dia yang mengatur, nih hukum itu yang mengatur mana yang boleh mana yang nggak boleh gitu. Nah sedangkan etika itu adanya di tengah-tengah gitu kan ya. Jadi dia bertindak sebagai panduan. Jadi etika ini sebagai panduan bagi kita untuk bertindak benar dalam situasi yang mungkin tidak tercakup oleh hukum. Jadi di sini etika itu peran nalar dan emotional thinkingnya harus bekerja gitu. Misalnya saya beri contoh. Dalam sebuah perusahaan apapun gitu kan, pasti ada aturan yang mengatakan, ya ini pasti semua akan sepakat, yang mengatakan tidak boleh menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, tetapi jika seseorang itu menggunakan uang perusahaan untuk membantu teman yang sedang sakit, mungkin dari sisi moral itu bisa dibenarkan. Dari sisi moral atau niat. Tetapi tetap saja secara etika dan hukum itu salah. Nah, ini menarik nih ya. Ini menarik. Nah, saya berikan contoh ya, studi kasus yang saya yakin teman-teman sering mendengarkan. Ya, pasti teman-teman sering melihatlah kasus ini berseliweran, ya kan? Ini studi kasus yang sangat menarik yang saya yakin studi kasus ini sering dijumpai. Ada sebuah kisah, seorang pria punya moral ingin membelikan susu pada anak yang masih usia bayi. Nah, pria ini justru mencuri, ya, karena ingin membelikan susu pada anak bayinya. Pria ini justru mencuri susu bayi di supermarket. Apakah Anda sering mendengar berita-berita semacam ini di televisi atau yang viral di medsos? Pasti pernah lah ya mendengar cerita-cerita seperti ini. Nah, dalam kasus ini, pria tersebut itu sebenarnya memiliki niat moral yang baik. Ya, sekali lagi ya. Pria tersebut sebenarnya memiliki niat moral yang baik, yaitu ingin memberikan susu untuk anaknya, yang mencerminkan bahwa pria ini tuh tanggung jawab sebagai seorang ayah. Namun tindakan yang orang ini pilih ya, tindakan yang dia pilih untuk memenuhi niat baik tersebut, yaitu dengan cara mencuri susu, dan itu jelas sangat-sangat melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum. Ya kan? Dia ini melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum gitu. Maka terjadilah yang namanya ketidakselarasan gitu. Ketidakselarasan ini itu menunjukkan bahwa meskipun seseorang itu punya moral atau niat yang baik, tapi tindakan yang diambil, keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut itu melanggar, itu sama saja melanggar norma etika gitu. Nah, ketidakselarasan antara moral dan etika itu biasanya disebabkan oleh banyak faktor gitu kan, yang dapat mempengaruhi keputusan seorang. Nah, faktor-faktor umum yang terjadi di Indonesia khususnya ya, secara umum itu adalah yang pertama karena faktor tekanan ekonomi, faktor lingkungan sosial, pengaruh emosional, kurangnya pendidikan, bahkan bisa jadi tekanan dari luar, tekanan dari pihak luar, itu kan bisa saja terjadi. Saya yakin pasti Anda pernah mendengar studi kasus tersebut ya. Nah, melalui studi kasus susu bayi tadi, kita perlu memahami tentang etika yang lebih penting. Atau setidaknya kita bisa membedakan lah ya, tentang etika deskriptif dan etika normatif. Jadi setelah kita memahami studi kasus susu bayi tadi, kita akan memahami tentang apa itu etika deskriptif dan etika normatif. Nah, etika deskriptif dan normatif itu dua cabang penting dalam studi etika
yang membahas bagaimana kita memahami dan menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, ini sedikit mirip tetapi ada perbedaannya gitu. Meskipun keduanya berhubungan dengan perilaku moral, tapi pendekatan dan tujuannya ini sangat berbeda antara etika deskriptif dan etika normatif. Jadi gini, biar lebih gampang. Etika deskriptif itu hanya mencatat sebuah fakta tanpa kita bilang ini baik atau ini buruk, ini benar atau ini salah. Nah, contoh ya, ini contoh aja. Katakanlah ada seorang influencer, gitu kan? Ada seorang influencer yang sering di-endorse untuk mempromosikan produk, katakanlah produk kesehatan gitu kan. Nah, dia mengklaim bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, etika deskriptif itu hanya sekedar melihat fakta yang terjadi. Misalkan, oh influencer ini postingnya setiap hari. Oh banyak orang yang beli hanya karena omongannya si influencer ini. Atau klaimnya mungkin nggak didukung bukti-bukti ilmiah atau medis. Nah intinya etika deskriptif itu gampangnya cuma ngelaporin apa yang dilakukan si influencer. Tanpa perlu kita ngasih komentar atau penilaian dia itu benar atau salah. Jadi cuma ngelaporin fakta apa adanya. Nah, berbeda halnya dengan etika normatif gitu. Etika normatif itu boleh dibilang upaya kita untuk menelaah secara nalar dan pola pikir. Nah, misalkan gini, etika normatif itu kita akan nanya dan kita akan berpikir, boleh nggak sih influencer promosi tanpa bukti ilmiah gitu kan? Terus nanti gimana tanggung jawab mereka kalau ada yang dirugikan? Nah, itu contoh etika normatif gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi etika normatif, tindakan si influencer ini bisa dibilang kurang etis. Ya. Karena yang mereka promosikan itu sesuatu yang belum jelas kebenarannya atau paling parah bisa merugikan orang lain gitu. Jadi gampangnya begini, biar gampang ya, biar mudah. Etika deskriptif itu bayangkan sebagai seorang reporter. Dia cuma ngelaporin aja, dia hanya live report apa yang terjadi di lapangan. Sementara etika normatif itu kayak penasehat gitu kan. Dia ngasih saran dan ngasih penilaian, ini benar atau tidak, ini tepat atau tidak. Nah, mudah kan ya, bisa membedakan kan ya apa itu etika deskriptif dan apa itu etika normatif gitu. Nah, etika profesi sebenarnya selalu berhadapan dengan istilah yang namanya profesionalisme. Ya, karena ada profesi, ada yang namanya profesionalisme. Lalu apa perbedaan di antara keduanya gitu kan? Profesi itu begini, profesi itu cirinya membutuhkan sebuah keterampilan, talenta, skill yang bisa didapatkan melalui pendidikan formal ataupun informal. Ya. Dan pasti ada standar atau kode etik yang harus dipatuhi oleh profesi tersebut. Bisa dinaungi oleh lembaga, dinaungi oleh organisasi misalkan. Nah, profesi ini biasanya berhubungan sama pekerjaan yang punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat atau klien. Contohnya adalah apa ya? Oh, dokter, pengacara, akuntan, guru, atau bahkan content creator. Dia ada hubungannya dengan masyarakat gitu kan. Nah, orang yang bekerja di profesi ini nggak cuma asal punya keahlian teknis saja. Tapi mereka juga terikat oleh standar etika dan moral yang jauh lebih tinggi. Profesi-profesi ini atau mereka ini harus memenuhi kualifikasi tertentu, punya level tertentu. Misalkan nggak sertifikasi, mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan khusus dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi profesi mereka. Entah sertifikat apa ini gitu. Nah, kalau profesional itu lebih mengacu ke cara kita bekerja atau cara kita menjalankan sebuah tugas. Seorang profesional itu bukan cuma soal orang yang bekerja di bidang yang disebut sebagai profesi, tapi juga bisa siapa aja yang bekerja dengan standar tinggi, tanggung jawab, dan keahlian. Jadi gak semua profesional itu bekerja di profesi yang bergelar itu tidak harus semacam dokter atau pengacara. Jadi itu ya perbedaan
antara profesi dan profesionalisme. Profesi itu selalu identik dengan yang namanya sertifikasi, bukti-bukti bahwa Anda berkompeten. Sedangkan profesionalisme adalah sikap atau cara Anda bekerja itu seperti apa. Nah, ciri-ciri profesionalisme itu juga ada ciri-cirinya gitu kan. Seperti yang udah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah kompeten, punya keahlian yang memadai dan terus mengembangkan keterampilan gitu kan. Terus ada juga etika kerja, bekerja dengan jujur, disiplin dan mematuhi aturan yang ada gitu. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting ya, siap menanggung resiko dari keputusan yang kita ambil saat kita bekerja gitu. Itu juga bagian dari tanggung jawab. Harus sesuai tanggung jawab job desk-nya masing-masing gitu. Terus yang berikutnya adalah komitmen. Komitmen ini lebih fokus pada hasil yang baik dan menjaga kualitas kerja. Jadi komitmen dengan tanggung jawab ini selaras dan beriringan gitu. Terus yang terakhir adalah adaptif. Adaptif ini adalah terbuka dengan perubahan dan selalu berusaha belajar hal-hal baru, up to date lah. Jadi itu adalah ciri-ciri orang-orang profesional, adalah ciri-cirinya seperti itu. Nah, secara garis besar setelah kita paham apa itu profesi dan apa itu profesionalisme, secara garis besar perbedaannya adalah profesi itu lebih ke jenis pekerjaan yang punya standar khusus yang perlu pendidikan formal atau informal dan memiliki lisensi atau certified gitulah ya. Sedangkan profesionalisme itu bagaimana seseorang menjalankan pekerjaannya. Kalau orang Jawa bilang piye le nglakoni gitu kan ya. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan sikap dan kualitas kerja yang dia tunjukkan saat dia bekerja gitu. Bukan selalu soal bidang kerjanya. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah sikap profesionalisme, bukan selalu soal bidang-bidang tertentu, tidak. Misalkan ya, ini saya berikan studi kasus ya. Saya yakin teman-teman pasti mengalami atau setidaknya mengamati. Misalkan kita punya kendaraan bermotor, ya. Karena kita punya motor, otomatis kita punya tanggung jawab untuk servis rutin. Betul kan ya, untuk merawat mesin gitu. Nah, katakanlah kita ketemu montir pertama, yaitu si A. Kita ketemu montir pertama, yaitu si A. Yang kerja di dealer resmi. Jadi kita tuh pengen nyervis motor kita ke dealer resmi. Si A ini udah punya sertifikat, sekolah formal, dia bahkan sering ikut pelatihan resmi. Tapi setiap dia kerja nggak rapi. Suka ngulur-ngulur waktu, kerjanya lama, nggak tanggung jawab, kalau ada keluhan dari pelanggan nggak didengerin. Secara profesi, iya dia diakui sebagai seorang montir secara profesi, tapi belum tentu dia profesional. Nah, itu studi kasus 1. Studi kasus 2, katakanlah ada montir si B, ya, yang bekerja di bengkel biasa mungkin. Di bengkel pinggir jalan yang mungkin bukan resmi. Mungkin orang ini juga, si montir B ini juga nggak punya sertifikat atau gelar formal. Tapi saat dia menangani kliennya, menangani pelanggannya, dia tuh selalu tepat waktu, kerjanya rapi, hasilnya memuaskan, mau mendengar apa yang dikeluhkan oleh pelanggan, sikap dan tanggung jawab, dia mungkin nggak berada dalam profesi yang formal. Tetapi cara kerja dia itu sangat profesional. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi profesi adalah jabatannya, posisinya, statusnya, sedangkan profesional itu adalah bagaimana cara dia bekerja. Nah, itu contohnya. Pasti saya yakin teman-teman sering mengalami ya, atau setidaknya pernah mendengar orang-orang yang, wah ini profesional nih, wah ini nggak profesional nih. Nah, pasti teman-teman pernah lah ya mengeluh-mengeluh seperti itu. Nah, itu contoh-contoh orang yang memiliki profesi dan memiliki profesionalisme yang baik. Kedua-duanya harus ada ya, supaya hasilnya juga baik di mata pelanggan. Gitu. Nah, topik kita kali ini lebih mengerucut. Jadi di slide-slide sebelumnya kita membahas etika secara umum. Kita udah membahas etika profesi, kita udah membahas apa itu etika dan norma.
Terus kita juga sebelumnya udah membahas studi kasus tentang susu bayi. Kita juga udah bisa tahu dan bedanya apa itu profesi dan profesional. Nah sekarang topik kita lebih mengerucut dan spesial pada profesi yang bekerja di bidang teknologi. Jadi siapapun Anda yang menonton video ini, ya, yang menonton presentasi saya ini, yang ada bekerja di bidang teknologi, simak baik-baik sampai akhir. Nah seperti halnya yang bekerjanya di bidang teknologi strategis gitu kan, seperti saya misalkan bekerjanya di bidang digital strategis, selalu bersanding dengan yang namanya teknologi digital. Itu pasti selalu ada bersandingan dengan namanya internet. Sains dan teknologi adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu wajib, karena ilmu ini tuh harus bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya secara ilmiah, tapi juga secara moral dan etika. Mengapa demikian gitu kan? Karena jangan sampai kita bikin teknologi, kita bikin platform, justru merusak tatanan alam semesta atau bahkan merugikan manusia. Ya, jadi jangan sampai kita saking canggihnya teknologi justru merugikan orang lain, itu jangan sampai. Nah, contoh-contoh yang merugikan manusia ketika penerapan teknologi itu kurang tepat, contohnya adalah faktor keamanan data, transparansi penggunaan teknologi, dan kepentingan publiknya seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Nah, perkembangan teknologi yang pesat itu mampu mempengaruhi perubahan atau peradaban manusia. Contoh, zaman dulu itu ada yang namanya orang mangkal, ada tempat namanya pangkalan ojek. Dan dulu ramai banget gitu. Tapi sekarang udah ada nih industri ojek online yang telah merevolusi gaya hidup, ekonomi, peradaban manusia lebih efisien, lebih baik. Itu contoh efek dari teknologi itu seperti itu. Misalkan nih, ketika manusianya berubah perilaku, maka harusnya norma dan etika juga tetap harus dijaga. Jadi ketika teknologi itu berubah, tingkah laku manusia berubah, behavior dan cara hidup manusia berubah, maka sudah seharusnya norma dan etika juga tetap harus dijaga. Itulah kenapa saya tertarik membahas topik teknologi. Karena memang relate banget dalam kehidupan dan peradaban manusia saat ini yang mengaruhi cara mereka berpikir. Ini penting banget. Dan saya akui bahwa perubahan teknologi itu mempengaruhi cara orang berpikir. Teknologi yang dibuat, platform yang dibuat, pasti melibatkan orang-orang tertentu atau sebagai penciptanya gitu. Maka muncullah istilah technopreneur gitu kan. Technopreneur ini pelaku sekaligus penggerak teknologi yang saya sebut dengan istilah technopreneurship gitu. Di sini peran teknologi tidak hanya sekedar alat bantu, tapi juga menjadi inti dari ide bisnis itu sendiri. Jadi seorang technopreneur itu menggunakan teknologi sebagai semacam pondasi utama untuk menciptakan bisnis yang nantinya itu benar-benar berdampak besar bagi kehidupan orang lain dan benar-benar merubah peradaban menjadi lebih baik pastinya. Nah, pebisnis atau technopreneur selain harus punya inovasi yang bagus, dia juga harus selaras dengan nilai-nilai normal. Ya, dia harus selaras dengan nilai-nilai norma yang ada pada negara tertentu. Karena setiap negara punya norma yang berbeda-beda. Dan teknologi tersebut juga harus memenuhi kebutuhan pengguna dan mau menerima kritikan orang lain demi kemajuan bisnisnya sehingga egonya jangan terlalu dikedepankan. Dengan begitu maka bisnis akan berpotensi untuk bertumbuh. Jadi mengembangkan teknologi boleh, mengembangkan platform boleh, tapi pastikan itu sesuai dengan kebutuhan audiens, kebutuhan pelanggan. Contoh nyata, Gojek. Ya, Gojek itu kan memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara kita menggunakan layanan transportasi. Dengan aplikasi di handphone, kita bisa memesan transportasi, kita bisa pesan GoCar, kita bisa pesan GoSend dan lain sebagainya, kita bisa pesan GoFood,
Atau bahkan layanan lainnya yang diberikan Gojek hanya dalam jentikan jari, klik 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 gitu. Nah, Gojek pada dasarnya adalah sebuah hasil dari technopreneurship yang menggabungkan teknologi aplikasi mobile dengan model bisnis transportasi dan logistik. Jadi itu contoh nyata keberhasilan yang udah kita lihat. Bahkan aplikasi Gojek mungkin saya yakin udah terinstall di handphone Anda gitu kan ya. Nah, berikut adalah hal-hal yang penting tentang etika dan moral yang menggunakan media sosial. Ya. Nah, terus apa hubungannya dengan tadi gitu kan? Tadi bahas technopreneur kok sekarang bahas media sosial gitu. Sebenarnya media sosial itu kan produknya para pelaku teknologi gitu kan. Itu kan produknya technopreneur. Kalau technopreneur itu membuat sebuah produk digital, platform, aplikasi, sistem web dan lain sebagainya, maka otomatis ada pengguna. Pengguna ini biasanya disebut dengan netizen. Jadi kalau tadi kita bahas tentang pengembang teknologi atau yang kita sebut sebagai technopreneur, sekarang kita coba melihat dari sisi pengguna teknologi gitu. Etika dan moral para netizen gitu kan, saat menggunakan platform seperti media sosial, itu juga menjadi perhatian yang sangat penting. Jadi tidak hanya teknopreneurnya saja yang membuat teknologi yang bermanfaat bagi manusianya, tapi juga memastikan bahwa penggunanya juga punya etika gitu ketika menggunakan platform tersebut. Kalau kita perhatikan ya, ada sebagian netizen, tapi tidak semua ya, sebagian netizen yang masih kurang sadar akan pentingnya etika dan tanggung jawab. Misalnya, menyebarkan berita bohong atau hoax, melakukan cyberbullying, atau bahkan mengganggu privasi orang lain di media sosial. Yang menarik dan faktanya, saya yakin teman-teman pasti menyadari hal ini. Yang menarik adalah perilaku seperti ini sering dilakukan dengan menggunakan akun kedua alias second account, bukan akun pribadi asli. Nah, anonimitas ini sering kali dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab atau rasa takut nanti diserang balik sama netizen. Nah, relate banget kan? Sering terjadi kan? Nah, saya yakin Anda yang menyimak materi ini pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan. Karena memang tujuan teknologi yang diciptakan oleh technopreneur itu sejatinya sudah didesain memberikan manfaat dan dampak positif bagi orang lain. Namun pengguna media sosial kan sangat beragam karakternya. Sehingga kita juga perlu membekali diri kita dengan kemampuan untuk menyaring informasi yang kita konsumsi setiap hari gitu. Kita tuh butuh logika dan nalar yang kuat. Kita harus punya pemikiran kritis gitu loh. Dan kesadaran diri untuk menganalisis apakah sebuah konten itu layak kita percaya atau bahkan baik untuk diri kita atau enggak. Jadi di saat mungkin Anda scroll sosial media, itu ya saya sarankan ya jangan ditelan mentah-mentah ya informasinya. Kita harus punya nalar dan logik ya untuk menganalisis ini hoax atau tidak, ini benar atau tidak, ini bermanfaat atau tidak. Itu harus kita lakukan ya sebagai manusia yang memiliki etika dan norma dan memiliki akhlak. Apalagi ini fakta lagi yang membedakan sosial media zaman dulu dengan sekarang adalah algoritmanya. Nah, algoritma media sosial zaman sekarang ini bersifat spread. Ya, saya ulang lagi, algoritma media sosial zaman sekarang saat saya merekam video ini itu bersifat spread. Artinya apa? Artinya konten yang kita buat, yang kita post itu bisa dengan mudah menyebar bahkan menjadi viral ke orang yang tidak mengikuti akun kita. Ya, betul kan ya? Di satu sisi, ini sangat menguntungkan bagi para pebisnis yang ingin menjangkau audiens lebih luas gitu kan. Ingin mendapatkan penjualan misalkan atau ingin mendapatkan awareness brand atau merek. Tapi jika algoritma ini di tangan orang yang salah gitu kan,
algoritma ini tuh bisa menjadi alat untuk menyebarkan berita hoax atau informasi-informasi lain yang sifatnya menyesatkan. Jadi oleh karena itu, saya ingin menekankan bahwa logika, pemikiran kritis, dan kesadaran diri adalah kunci paling penting agar kita tuh tetap sehat dan waras di tengah derasnya arus informasi yang datang setiap hari di media sosial. Yuk kita jadi netizen yang cerdas lah gitu, gampangannya gitulah. Menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab gitu. Dan membantu menciptakan ruang digital yang sehat, yang vibrasinya itu positif. Itu kan harapan kita semua. Ya, pelan-pelan nanti kita latih critical thinking kita latih diri kita untuk bisa menyaring informasi-informasi dari media sosial yang relevan lah ya, yang bermanfaat bagi diri kita, yang enggak bermanfaat ya skip aja. Sekarang kita akan melihat bagaimana peran penting influencer dalam ekosistem digital ini. Nah, tadi kan ada technopreneur yang bikin platform, terus ada netizen sebagai pengguna. Nah, sebagai influencer atau orang yang mengaruhi orang lain di ekosistem digital ini juga punya peran penting. Pencipta teknologi menciptakan solusi, produk atau layanan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah atau bahkan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi karya ini tidak akan optimal tanpa peran yang mendukung. Contohnya adalah influencer, content creator, artis, apalagi banyaklah istilahnya gitu. Seorang influencer yang memiliki follower yang banyak, yang memiliki daya pengaruh, itu bukan hanya sekedar wajah atau suara yang memperkenalkan teknologinya, tapi juga menjadi tonggak moral dan etika yang memperkuat tujuan awal dari dibuatnya teknologi tersebut di platform tersebut pastinya. Influencer ini itu memegang peran penting, punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang dia buat itu benar-benar selaras dengan nilai-nilai etika, baik dalam konten yang mereka buat maupun dalam cara mereka memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar bikin posting, tapi dia juga bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Sekarang gini, kita bayangin bareng-bareng. Sebuah teknologi yang dirancang untuk memberikan manfaat positif bisa saja disalahgunakan atau dipromosikan dengan cara yang tidak etis. Disinilah peran yang namanya influencer menjadi penting. Mereka sebisa mungkin harus menjadi panutan, menggunakan media sosial dengan norma dan etika yang baik. Sehingga diharapkan teknologi yang dipromosikan itu nggak hanya mendukung kelangsungan bisnisnya dia, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi juga berdampak positif bagi kemajuan bangsa, bagi masyarakatnya, atau bagi netizennya gitu. Jadi itulah betapa pentingnya yang namanya influencer, berperan penting dalam kesadaran etika dan norma. Nah, setelah tadi kita membahas tentang etika dan norma dalam dunia technopreneurship, sekarang kita akan masuk ke hal yang gak kalah penting. Bahas teknologi udah, bahas netizen udah, bahas influencer udah. Nah, sekarang technopreneur atau bahkan content creator pasti punya karya, ya kan? Nah, karya ini itu wajib punya pelindungan karya digital atau disebut dengan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. HAKI ini boleh dibilang sebagai payung hukum yang melindungi karya-karya ciptaan, entah itu teknologi, entah itu desain, atau bahkan ide inovatif agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak punya etika. Gitu. Kalau dalam dunia technopreneur, HAKI ini menjadi sangat vital. Kenapa? Karena karya kita, baik berupa aplikasi, konten, e-course, desain, atau bahkan merek atau brand, itu aset yang paling berharga yang perlu kita jaga. Di sini ada 3 poin utama yang ingin saya sampaikan di slide kita kali ini. Pertama, itu HAKI itu melindungi karya. Jelas ya, kita setuju ya. Itu karya kita tuh dilindungi oleh HAKI.
secara hukum dilindungi. Artinya, inovasi kita punya perlindungan hukum sehingga tidak bisa sembarang orang ngambil, niru, jiplak, plek, ketiplek gitu kan oleh orang lain. Kedua, haki itu menghargai yang namanya kreativitas orang. Ya. Dengan memiliki haki, pengakuan atas karya kita itu pasti terjamin. Dijamin oleh hukum, dijamin oleh negara. Dan yang ketiga, haki itu memiliki nilai ekonomi. Ada nilai berharganya di situ. Ini artinya karya kita bisa menjadi aset bisnis yang sangat berharga. Bahkan bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi mulai sekarang kalau mungkin Anda punya karya-karya yang bisa diklaim hakinya, ya saya sarankan silahkan uruskan ke haki ya. Karena ini penting, karena sekarang adalah pentingnya menyadari setiap karya yang kita miliki itu penting. Karena karya kita tuh punya nilai. Dan nilai itu perlu dilindungi. Jadi ya yang merasa punya karya yang bagus, yang keren gitu. Dan udah capek-capek bikin karya, saya sarankan daftarkan ke haki. Ya. Jadi setelah kita paham kenapa haki itu penting banget buat teknopreneur, buat pekerja digital, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu jenis-jenis haki yang cocok untuk melindungi karya digital kita. Nah, slide yang Anda lihat ini itu menunjukkan beberapa jenis haki yang perlu kita ketahui, khususnya buat Anda yang berkecimpung di dunia teknologi, berkecimpung di dunia digital atau bisnis di bidang jasa profesional tapi dunianya digital gitu. Yang pertama adalah hak paten. Hak paten ini melindungi teknologi baru. Jadi misalnya teman-teman bikin algoritma, aplikasi atau perangkat lunak. Nah ini kan inovasi. Nah inovasi ini nggak harus kita lindungi, harus kita patenkan supaya nggak bisa diciplak atau ditiru oleh orang lain. Yang kedua adalah brand atau merek. Merek itu kan soal identitas. Kayak logo, nama brand, nama aplikasi, nama perusahaan. Nah itu merek. Nah peran haki ini memastikan identitas brand kita aman dari penggunaan ilegal pihak-pihak lain yang tidak beretika dan tidak punya norma. Gitu. Yang berikutnya adalah desain industri. Desain industri ini begini, jika Anda punya desain produk teknologi, misalkan kayak casing smartphone, terus perangkat IoT yang unik ya, yang beda dari yang lain, ini bisa dilindungi lewat haki. Gitu. Terus yang berikutnya adalah hak cipta. Nah yang satu ini itu melindungi karya digital, seperti desain UI UX, konten media. Kalau Anda punya e-course itu bisa dimasukkan ke haki supaya e-course-nya kalau suatu saat e-course Anda itu dijual orang lain secara tidak sah, tidak official, maka Anda bisa menggugat secara hukum. Intinya semua yang bernilai kreatif bisa didaftarkan ke haki. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Setiap jenis haki yang punya fungsi masing-masing untuk melindungi bagian tertentu dari karya kita, maka kita nggak cuma sekedar aman dari penyalahgunaan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, tapi kita juga diakui secara hukum dan bernilai ekonomi. Jadi itulah pentingnya haki dan jangan sepelekan yang namanya haki. Gitu. Nah, pembahasan haki udah selesai, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, slide ini tuh kita bahas kenapa penting sekali bagi seorang teknopreneur untuk mematenkan karyanya. Nah, ada beberapa alasan utama yang membuat haki itu jadi sesuatu yang wajib dipikirkan sejak awal. Bahkan ketika Anda memulai bisnis. Jadi ketika Anda mulai bisnis, itu kan udah tahu brandnya, biar nggak dicolong orang lain, biar tidak diduplikasi orang lain, maka sebaiknya daftarkan sejak awal. Biar aman, diamanin dulu gitu kan. Tujuannya adalah yang pertama, biar tidak dicuri idenya. Bayangkan jika karya yang Anda miliki, yang udah dibuat susah-susah, capek-capek, tiba-tiba di copy paste sama orang lain tanpa izin. Tanpa haki, teknologi yang Anda bikin itu nggak punya perlindungan hukum. Jadi jika ada yang meniru, kekuatan hukum untuk menuntut itu tidak sekuat kalau kita udah punya haki. Nah gitu, seperti itu.
Termasuk kelebihannya adalah punya keunggulan kompetitif gitu. Jadi dengan produk atau brand atau karya kita yang kita patenkan, kita tuh sebenarnya punya hak eksklusif atas inovasi kita di bisnis gitu. Artinya kompetitor itu nggak bisa sembarangan menggunakan ide kita gitu, nggak asal comot. Hal ini akan membuat karya kita tuh lebih unggul. Bahkan bisa jadi kita yang akan memimpin industri. Wah, itu lebih keren tuh. Berikutnya adalah kredibilitas. Kredibilitas ini meningkatkan kepercayaan untuk bisnis Anda atau perusahaan. Investor atau mitra bisnis kita atau partner kita itu biasanya akan lebih percaya sama seorang pebisnis yang dimana brandnya itu udah dilindungi oleh haki. Karena investor kan udah ngeluarin duit banyak ya, tapi kalau brandnya belum diamanin itu kan ya investor bisa mikir 2 kali. Bahkan investor juga mempertimbangkan gitu. Walaupun investor tidak selalu melulu dengan apakah ini udah dihaki atau belum, tapi setidaknya kalau brand kita itu udah didaftarkan di haki, itu punya nilai plus di mata investor gitu. Terus yang berikutnya adalah etika dan moral. Mematenkan karya kita itu juga bagian bentuk dari tanggung jawab kita tentang pentingnya moral dan etika, sesuai dengan topik kita kali ini gitu. Jadi kita tidak hanya menciptakan teknologi, tidak hanya menciptakan karya, tetapi juga memastikan karya yang kita miliki itu digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Jadi ini semacam semacam taktik kita supaya orang lain itu tidak bisa neko-neko dengan brand dan produk yang kita miliki. Terus berikutnya ada hal yang penting tentang ekosistem. Kita tahu bahwa ekosistem digital itu sangat besar, ya. Apalagi sekarang kan udah banyak platform ya, sudah ada banyak platform media sosial, termasuk seberapa banyak aplikasi yang Anda install di handphone Anda itu kan sebagai bukti nyata bahwa ekosistem digital ini sangat banyak, sangat besar banget. Bahkan sangat berpotensi berkembang di masa yang akan datang. Apalagi saat saya bikin video ini ada teknologi artificial intelligence yang sangat banyak banget platformnya, pilihannya dengan teknologi artificial intelligence. Di sini ada pihak yang kita sebut sebagai technopreneur atau pemilik teknologi atau platform. Dan ada juga yang namanya pengguna yang memanfaatkan platform tersebut. Nah, antara pemilik teknologi, technopreneur, dan pengguna itu harus mempunyai kolaborasi antar keduanya biar teknologi itu berjalan atau bisa digunakan dengan maksimal. Atau kedua ini saling mendukung, saling berelaborasi untuk menghasilkan manfaat bagi banyak orang sesuai dengan tujuan awal dibuatnya teknologi. Nah, dari sisi pemilik teknologi, owner atau pebisnis teknologi itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Lagi-lagi, etika profesi itu menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan pengguna, terutama dalam hal transparansi, penggunaan aplikasi, keamanan data, jangan sampai datanya bocor, dan mengutamakan kepentingan publik. Artinya pastikan aplikasi tersebut benar-benar menjadi solusi dari masalah masyarakat. Tanpa hal ini, integritas platform teknologi itu juga dipertanyakan gitu. Ini manfaatnya apa? Atau jangan-jangan ini nggak ada manfaatnya, cuma kita diambil datanya. Nah itu kan juga bahaya kan. Kita makanya harus sebagai pengguna atau netizen itu juga harus paham. Si pemilik teknologi ini niatnya mau apa, manfaatnya buat apa bagi kehidupan kita. Nah di sisi lain pengguna media sosial itu juga punya peran yang nggak kalah penting. Penggunanya kita sebagai netizen itu juga punya peran. Jadi si pemilik teknologi itu memiliki peran untuk menjaga keamanan data kita, menjaga privasi kita. Nah kita sebagai pengguna juga punya peran penting. Ketika kita menggunakan media sosial misalkan, dengan kesadaran etika yang tinggi, kita sebenarnya sudah menjadi agen perubahan positif bagi dunia digital. Contoh nyata seperti gerakan Stop Hoax. Ya kan, ada kan ya gerakan hashtag Stop Hoax
Itu kan bukti nyata bahwa netizen yang beretika itu bisa menciptakan harmoni, bisa menciptakan gerakan, bisa membuat campaign di ruang digital, di berbagai macam platform bahkan. Sebagai technopreneur atau sebagai orang yang memiliki jiwa technopreneurship dan etika di media sosial ini, itu memiliki dua sisi koin yang berjalan yang beriringan. Yes. Jadi seorang technopreneur dan etika di media sosial sebagai pengguna, ini seperti dua sisi koin yang harus berjalan beriringan. Jadi bukan tentang teknologi yang canggih, teknologi kekinian, tapi bagaimana teknologi tersebut itu digunakan untuk menciptakan dampak yang baik bagi sesama. Jadi setiap tindakan di dunia digital itu pasti akan meninggalkan jejak. Dan jejak itu mungkin di suatu hari nanti akan sulit hilang. Coba bayangkan, apakah jejak yang Anda tinggalkan akan menjadi warisan yang membanggakan atau sesuatu yang disesali di kemudian hari? Coba renungkan. Jadi kita sama-sama pastikan bahwa setiap langkah yang kita lakukan dan jejak-jejak yang kita tinggalkan di dunia digital adalah jejak yang benar-benar membawa kebaikan bagi kita semua untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan ini sangat relate sekali gitu kan di kehidupan kita sekarang gitu. Dalam perjalanan menuju profesionalisme digital, ya, entah Anda sebagai content creator, sebagai technopreneur, sebagai digital strategis, sebenarnya ada 3 komponen penting yang harus selalu kita perhatikan. Ini bukan hanya tentang menciptakan teknologi yang canggih atau menjadi pengguna yang aktif, tapi lebih dari itu. Kita harus paham tentang bagaimana menjaga nilai-nilai etika dan tanggung jawab di setiap langkah kita menggunakan teknologi tersebut. Nah, di slide yang Anda lihat saat ini, kita akan menyimpulkan perjalanan tersebut mulai dari peran technopreneur yang paling atas, terus pengguna yang paling bawah sebagai pengguna sosial media, hingga perlindungan karya yaitu di HQ. Sebagai technopreneur, ya, etika itu kayak pedoman, ya, kayak pedoman utama. Bukan cuma tentang melahirkan teknologi untuk mencari cuan gitu kan. Tapi juga kita memastikan bahwa inovasi yang dibuat itu punya dampak positif bagi orang lain. Karena tanpa etika, teknologi itu bisa jadi cuma jadi alat eksploitasi, bukannya solusi. Itu kan bahaya. Jadi jika Anda sebagai technopreneur atau pelaku digital harus selalu ingat tanggung jawab moralnya. Gitu. Begitu juga sebagai seorang netizen, ya kan? Kalau Anda pengguna media sosial atau pengguna platform dari teknologi, peran Anda sebagai netizen itu juga sangat besar. Media sosial itu kan ruang publik. Kalau dipakai dengan etika, ini bisa menjadi tempat buat nyebarin hal-hal baik dan meningkatkan kesadaran moral kita sebagai netizen. Tapi kalau enggak, ya Anda tahu sendiri, malah isinya konflik, hujatan, atau adanya hal-hal negatif yang mampir biasanya di seliweran-seliweran komen gitu biasanya. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan gitu kan. Pikirkan baik-baik setiap langkah yang kita tinggalkan di dunia digital gitu kan. Itu dari sisi netizen. Sekarang kita ada di sisi haki. Bagi technopreneur atau bagi content creator, melindungi karya pakai haki itu wajib. Ini bukan cuma soal biar karya kita nggak dicuri orang ya, tetapi juga memastikan bahwa karya kita itu nggak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Dicomot dan dijual ulang misalkan. Nah itu kan bahaya. Apalagi digital. Digital itu kan datanya sifatnya bisa diduplikasi, bisa di copy paste. Sekarang bayangkan kalau Anda punya e-course-nya di-download, dijual di platform lain, Anda otomatis dirugikan secara finansial. Kalau Anda punya haki, wah itu bisa jadi bukti kuat tuh.
untuk mengurus secara hukum. Itu pun kalau Anda mau berurusnya secara hukum. Nah, kalau kita ibaratkan perjalanan ini kayak kita tuh bangun rumah. Jadi perjalanan seorang technopreneurship menuju profesionalisme digital itu ibaratnya kayak kita tuh membangun rumah. Nah, etika technopreneurship itu pondasi rumahnya. Pengguna media sosialnya atau pengguna platformnya itu adalah dinding-dinding atau tembok-tembok yang satu sama lain itu saling melengkapi. Dan haki atau hak cipta itu adalah atapnya, gentengnya, atapnya yang membuat kita tuh terlindungi. Nah, kalau semuanya ini selaras, kita nggak cuma bikin teknologi yang hebat, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang baik, yang bermanfaat buat semua orang. Jadi, mulai sekarang, kira-kira apa langkah yang akan Anda ambil untuk jadi bagian dari perubahan ini? Kalau Anda kira-kira masih bingung, caranya simple. Mulailah dengan beretika yang baik di media sosial. Itu cara paling sederhana, itu cara yang mungkin tidak repot, tapi butuh latihan. Kalau Anda tidak ingin menjadi technopreneur, tidak ada masalah, tapi minimal beretikalah yang baik menjadi seorang netizen. Saya ingin menganalogikan lagi. Ini sangat penting. Dan ini terakhir. Bayangkan dunia digital atau ekosistem digital itu seperti taman yang luas. Setiap tindakan kita, entah kita itu menciptakan teknologi, kita menciptakan platform, atau kita posting di sosial media, kita berkomentar, kita repost, kita bikin story. Anggap aja aktivitas-aktivitas kita yang ada di ranah digital, itu adalah sebuah benih yang kita tanam. Benih itu bisa tumbuh menjadi pohon rindang yang sangat besar, yang bisa memberi manfaat, atau bisa jadi malah menjadi tanaman liar yang merusak keindahan taman. Nah, pertanyaannya lagi, bukan sekedar apa yang kita tanam hari ini, tapi apa yang akan tumbuh dan kita tinggalkan nanti. Anda, saya, kita semua adalah bagian dari ekosistem ini. Jika Anda adalah seorang technopreneur, influencer, content creator, sosial media strategis, inovasi yang Anda buat adalah bibit yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Tapi, ada tapinya. Tapi tanpa etika, bibit itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang tidak terkendali. Bisa melukai lebih banyak orang daripada sekedar membantu. Sebagai pengguna media sosial, setiap kata dan tindakan kita di dunia digital juga punya dampak. Pasti punya dampak. Apakah Anda sudah menanam hal-hal baik untuk dikenang atau justru yang akan disesali di masa yang akan datang? Seperti kata Bernadia. Anda tahu dong ya Bernadia. Saat saya merekam video ini, Bernadia itu lagi naik daun, lagi viral. Ya, karirnya lagi di puncak-puncaknya. Kalau kata Bernadia, untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Teknologi pun terus berputar. Tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang kita lakukan hari ini, entah itu hal baik, tindakan penuh tanggung jawab, atau cara kita bersikap di media sosial akan terus meninggalkan jejak. Meskipun kita sudah tiada. Jadi, coba kita renungkan apa yang akan Anda tinggalkan di dunia digital. Tolong pikirkan, renungi, pahami, dan sadari.
Mari kita sama-sama mulai dari diri sendiri, saya, Anda, dan kita semua. Dunia digital adalah refleksi dari siapa kita, dan masa depan akan membaca apa yang kita tinggalkan hari ini. Itulah seluruh presentasi yang saya sampaikan hari ini tentang etika profesi. Karena Indonesia punya target yang luar biasa. Indonesia punya target dan impian cita-cita ingin menjadi negara atau Indonesia emas tahun 2045. Kalau kita tidak dimulai dengan etika dan norma yang baik di hari ini, bagaimana hal itu bisa tercapai? Mumpung masih punya banyak waktu untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Maka mulai dari sekarang kita pastikan memiliki etika dan norma yang baik. Apapun profesi Anda, apapun bisnis Anda, apapun karya Anda, gunakanlah etika dan norma. Karena itu yang akan menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang ada di sekitar Anda, termasuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.